Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita satukan hati kita. Waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami hampiri Engkau Tuhan sore hari ini. Berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Engkau yang mengatur langkah kami sehingga kembali kami boleh ada di rumah Tuhan siang hari ini. Tuhan Yesus, kami ingin beribadah kepada Engkau. Kami mengundang Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Roh Allah bekerja, kami akan melihat dan kami akan merasakan bahwa sungguh kuasa Allah akan mengerjakan di tempat ini, di dalam ibadah ini Tuhan. Karena kami sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami sungguh-sungguh merindukan beribadah kepada Engkau, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara kami yang belum masih dalam perjalanan, Engkau tolong mereka supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian hari ini. Mari Tuhan Engkau urapi para pelayan Tuhan, urapi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kesempatan yang indah Allah boleh berikan kepada kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau sampaikan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Anugerah-Mu besar. Haleluya Yesus. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, Segala puji, syukur bagi-Mu. Amin. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagi-Mu. Amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah
Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan, saudara dan saya boleh rasakan sehingga pada saat ini kita boleh dipertemukan kembali untuk memuliakan Tuhan. Mari saudara, kita yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita bersorak memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Oh Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, kita masih terus memuji Tuhan ya. Kita memuji Tuhan karena Tuhan itu sangat baik bagi saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan.
Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan memberikan persembahan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Amin, haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita buka hati kita agar supaya benih firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar itu akan masuk dan tertanam dalam setiap kehidupan kita, dan itu akan menjadi jawaban di dalam setiap doa pergumulan kita masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau
dalam segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, kami serahkan kepada Bapak Gembala. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada buat kami, dan penyertaan-Mu betul-betul sempurna. Sempurna karena Engkau tidak pernah menjadi berkurang ketika banyak umat-Mu memohon kuasa Tuhan. Banyak umat-Mu bahkan mengalami kuasa Tuhan, tetapi kuasa-Mu tidak menjadi berkurang. Engkau ada di setiap musim kehidupan kami. Engkau yang tahu apa yang terjadi di dalam pikiran dan hati kami. Bahkan sebelum kami mengalami kemalangan-kemalangan, Tuhan sudah memagari hidup kami. Itu sebabnya kami berdoa selalu supaya kegairahan, harapan, sukacita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak luntur dalam hidup kami. Karena ketika hati kami terpelihara di dalam sukacita dan pengharapan, maka kami tidak akan pernah jauh dari Tuhan. Yang membuat kami jauh dari Tuhan itu hanyalah ketakutan kami. Tetapi yang membuat Engkau dekat dengan kami adalah doa kami. Yang membuat kami jauh dari Engkau Tuhan adalah keengganan kami. Tapi yang membuat kami dekat dengan Tuhan adalah firman. Maka Tuhan Yesus, kami berdoa supaya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dapat memberi waktu, membagi waktu, menyediakan waktu sedemikian rupa di sela-sela kesibukan mereka, di sela-sela kepadatan kegiatan mereka. Mereka dapat menyediakan waktu untuk Tuhan, supaya kalau kami mengalami hal yang mengejutkan, hal yang tidak kami inginkan, Engkau sudah ada untuk menyediakan pertolongan. Berkati umat-Mu dengan firman Tuhan.
Kiranya firman Tuhan akan mengerjakan pembaharuan, pemurnian sampai kepada kesempurnaan. Karena memang hanya firman-Mu yang bisa melakukan itu Tuhan. Kami ingin memperhatikan firman-Mu, supaya firman-Mu bekerja dengan kekuatan yang maksimal untuk mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pujian-pujian yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Kiranya kami belajar untuk selalu memberikan nyanyian kami dengan hati yang tulus. Bukan hanya karena kami menghafal, bukan karena kami sudah terbiasa, bahkan mengingatnya itu di luar kepala, lirik demi lirik. Tapi ajarlah kami untuk menghayati setiap lagu, mengaminkannya. Karena itu pun seringkali disusun, dilakukan dari sebuah pengalaman kesaksian tentang pertolongan Tuhan dan kemenangan-kemenangan iman. Bukan karena liriknya kami dikuatkan, tapi oleh karena kami menghormati hadirat Tuhan, maka disitulah letak kekuatan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati pemimpin pujian, berkati pemain musik, berkati semua pelayan yang mengambil bagian. Dan kami ingin dilengkapi dengan firman Tuhan, supaya firman-Mu akan melengkapi berkat kami untuk hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan mengurutkan ya, atau juga memberi penjelasan lebih lanjut tentang pemulihan yang Allah kerjakan sejak dari naiknya Yesus ke sorga, ya, atau bahkan sejak kuasa Roh Kudus disebarluaskan, begitu ya, atau lebih tepat saya katakan dipercayakan kepada orang-orang yang tekun. Mungkin lebih baik saya menggunakan kata ini daripada kata yang umum di dalam mimbar seringkali disebutkan Roh Kudus akan memenuhi hati orang percaya. Itu terlalu umum buat saya. Kenapa? Semua orang bisa mengaku orang percaya. Percaya kepada Tuhan maksud saya ya. Semua orang Kristen pun bisa mengaku bahwa saya percaya Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik, tidak semua orang percaya itu tekun. Tidak semua orang Kristen itu tekun. Tekun dalam hal apa? Satu, tekun dalam beribadah itu sendiri. Yang kedua, tekun dalam menantikan kehendak Tuhan. Bukan tekun menunggu jawaban dari permintaan kita atau dari doa-doa kita. Walau itu juga tidak diharamkan di dalam ajaran gereja. Karena memang Alkitab juga mengungkapkan hal itu. Berdoalah maka akan diberi kepadamu. Betul toh? Mintalah maka kamu akan mendapatkannya. Ketuklah pintu kamu akan dibukakan. Kalau sembunyi maka semuanya tertutup, kan begitu. Betul ada ayat seperti itu. Tetapi yang saudara harus tahu, bukan karena doa dan permintaan kita lah ukuran dari kekristenan itu kemudian diukur, ya. Jadi bukan karena banyaknya doa-doa kita dan lebih lagi setelah doa-doa kita dijawab, bukan itu ukuran kekristenan itu menjadi lebih rohani, menjadi lebih unggul. Keunggulan kekristenan itu ada pada ketekunannya di dalam melakukan kehendak Tuhan. Apa contohnya? Ya kalau dikatakan berbuat baik, berbuat benar, bukan berbuat baik. Kalau berbuat baik itu juga umum. Berbuatlah benar sesuai dengan firman Tuhan, jauhi dosa. Kalau kita sering melakukannya itu bukti ketekunan. Tapi kalau masih on off orang bilang itu ya.
Nyala hidup, ya enggak, gitu, maju mundur, gitu, oke enggak. Maka itu namanya bukan ketekunan, itu namanya setengah hati. Kadang serius, kadang tidak serius. Nah itu contoh gampangnya. Belum lagi dengan ketentuan-ketentuan dalam ibadah. Nah saudara sudah banyak belajar tentang ketentuan-ketentuan itu, ya, baik dari cara beribadah, kelengkapannya. Apa sih kelengkapan ibadah? Persembahan dan korban, misalkan begitu. Ya, lalu sikapnya, apa sikapnya? Harus jaga hati, membersihkan mulut kita, membersihkan pikiran kita. Nah, itu bicara sikap. Itu semua saya sebut kelengkapan ibadah. Sudah. Walau kita belum bicara tentang kelengkapan ibadah pada minggu ini. Baru nanti minggu depan, minggu besok, kita akan bicara tentang kelengkapan ibadah. Hari ini kita bicara dulu kelengkapan gereja. Mungkin saudara pikir bedanya apa gereja dengan ibadah? Bukankah ibadah itu ya gereja? Gereja itu adalah tempat untuk beribadah. Kalau disebutkan dengan gereja, saudara, maka artinya apa yang Allah kerjakan di dalam rumahnya, di dalam rumah Tuhan itu sendiri, termasuk kita ini, tempat kita beribadah, ini kan rumah Tuhan. Maka Allah akan melengkapi dengan kekayaan-kekayaan ilahi, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya, yang nanti akan kita bahas. Untuk membuat gereja itu tidak hanya sekedar bangunan, tidak hanya sekedar tempat ibadah, tapi lebih tepat menjadi tempat hadirnya Tuhan. Karena untuk apa gereja kalau Tuhan tidak hadir, saudara? Setuju? Gereja dibangun supaya Tuhan bisa hadir bersekutu dengan kita, dengan umatnya. Sebab di dalam situasi tertentu, Alkitab juga mencatat bahwa ada orang-orang percaya yang bisa berjumpa dengan Tuhan di rumahnya saja. Tapi itu hanya situasi tertentu, misalkan sedang perang, sedang banjir, atau sedang ya yang pokoknya nggak bisa ke gereja. Alkitab juga mengajarkan orang percaya bisa berjumpa dengan Tuhan, dilawat dengan Tuhan, walau hanya di rumahnya sendiri dengan sikap ibadah tentunya. Tapi kalau itu kemudian menjadi model, menjadi satu pilihan, maka gereja nggak laku. Ya untung saja COVID kita tidak memanjang. Kalau COVID-nya terus berkepanjangan, saya khawatir lama-lama orang sudah nggak perlu lagi gereja. Ya, orang hanya tinggal menunggu siaran. Kita juga masih menyiarkannya, saudara. Tapi menyiarkan ini karena ada tujuan lain. Banyak orang yang pada akhirnya merasa diberkati dengan ibadah kita. Tapi mereka nggak bisa ngikut ibadah kita. Kenapa? Ada yang tinggalnya di luar negeri. Lu serius ini? Orang luar negeri aja dengar, saudara. Masa saudara yang di dalam tangki nggak mau dengar? Kalah sama yang di luar negeri. Belum yang di luar angkasa. Gimana coba? Ya, makin jauh deh. Ya. Jadi banyak alasannya. Tetapi bukan karena ada kemudahan itu sikap orang percaya pun dia menjadi lemah. Antar saya tunggu aja. Apalagi sekarang kan udah banyak, hampir tiap jam itu ada kebaktian, saudara. Kalau saudara lihat YouTube, asal tidak susah dengan kuota aja. Gitu. Kalau saudara siapin kuota, maka sebenarnya ibadah apapun dari pagi sampai tengah malam itu ada. Tapi kalau buat saya, jujur aja, daripada beli kuota, mending kasih kolektor, saudara. Bener nggak? Saudara nggak ada yang bilang haleluya. Belum ngitung kayaknya saudara ini ya. Beli kuota kan mahal, mending kasih kolektor datang ke gereja. Karena kuota juga jangan-jangan lebih mahal dari kolektor. Itu cuma bercanda ya, saudara. Tapi saudara harus ingat bahwa ibadah yang dianjurkan di dalam Alkitab itu cuma satu. Datang ke tempat yang aku tunjuk, kata Tuhan. Itu di dalam Ulangan pasal 12 ditulis di situ.
Datanglah ke tempat yang aku tunjuk untuk menjadi tempat kediamanku. Kesanalah kamu harus bawa semuanya. Bawa isi rumahmu, bawa isi kantongmu, kata Alkitab loh itu. Bawa semuanya. Jadi prinsip ibadah itu memang nggak bisa diperingan, saudara. Harus datang ke rumah Tuhan. Kalaupun kemudian ada recordingnya seperti kita, maka buat saya tujuan kedua, kalau tadi tujuan pertama kan memang ada yang jauh-jauh nggak bisa gabung ke kita. Tujuan keduanya adalah kalau saudara ingin mendengar kembali firman Tuhan yang mungkin sudah berbicara kuat di hati saudara, ketika saudara mendengarnya di dalam gereja, saudara tinggal menyalakan ulang. Itu tujuannya. Jujur saja saudara, kadang pun untuk mencari inspirasi, ya, untuk mencari pengembangan ayat, saya dengar khotbah saya sendiri. Rekaman-rekaman dari yang minggu-minggu lalu saya putar lagi. Ya, mungkin orang heran, khotbah sendiri didengar Pak, loh kan bukan suara saya yang mau saya dengar. Yang mau saya dengar adalah firman Tuhannya. Betul enggak? Emang saudara ikut ibadah recording pun, lihat kembali ibadah kita, saudara mau ngelihat orangnya? Ya kalau ngelihat orangnya datang aja ke rumahnya, susah amat saudara. Ya. Karena kita ingin mencari firman-Nya, kita ingin dengar kembali. Jadi itu dua tujuan supaya saudara tahu. Ya. Tidak salah kalau kita memang masih menyiarkan. Toh Alkitab berkata satu saat nanti firman Tuhan, Injil Tuhan ini harus didengar oleh seluruh dunia. Nah daripada saya yang ke ujung dunia, kan mendingan rekaman saya yang ke ujung dunia. Ongkos murah, betul tidak? Tapi herannya jangan sampai yang di dunia, ujung dunia dengar, yang di tangki nggak dengar. Gitu ya. Maka Bapak Ibu Saudara harus tahu, karena itulah Allah masih memperhatikan gereja Tuhan, termasuk gereja kita, dengan mengerjakan pemulihan-pemulihan. Ini yang kita lihat. Sebab ketika Yesus naik ke sorga, ya, dan kita sudah bahas itu di hari Kamis, maka ada satu khotbah dari seorang rasul yang sangat dikenal. Saya ke Kisah Rasul pasal 3 dulu. Kisah Rasul pasal 3. Ayat yang ke-21. Maka saudara akan mendapati satu kebenaran dari khotbah Petrus ini. Tentang kenapa Yesus harus balik ke sorga. Dan kemudian dia tinggal di sorga. Selain memang tempatnya di sana. Tapi hari Kamis lalu saya pernah katakan kepada saudara, bahwa Yesus bukan hanya balik pulang ya ke tempat asalnya, tapi Yesus yang naik ke surga, naik kembali ke surga setelah mengakhiri pelayanan kemesiasan atau pelayanan penyelamatannya, dia akan mengerjakan pekerjaan yang lain lagi. Dan pekerjaan yang lain itu kemudian ditulis di dalam Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Jadi sekarang saudara semakin bertambah pengetahuan dan informasi. Hari Kamis kemarin di ibadah peringatan kenaikan Yesus ke sorga saya katakan bahwa Yesus naik ke sorga untuk menyelesaikan pekerjaannya yang lain, yang memang tidak mungkin dia akan selesaikan di bumi. Yang di bumi yaitu sudah porsi yang lain lagi, yaitu pekerjaan sebagai juru syafaat, pekerjaan penyelamatan. Tapi untuk pekerjaan yang disebut dengan pemulihan, Yesus tidak akan mengerjakannya dari bumi memang. Dia harus mengerjakan itu dari tempatnya yang semula, yaitu di sorga. Sambil dia memberikan tanggung jawab kepada orang-orang percaya untuk bersaksi. Ya, nah, itu yang hari Kamis saya katakan.
Maka sekarang sambil kita belajar untuk menjadi seorang martureo namanya, seorang saksi Tuhan, itu disebut dengan kata martureo. Di sorga Allah pun sedang mengerjakan ini, membangkitkan dan melengkapi pelayanan martureo ini di dalam gereja. Itu salah satunya yang akan kita lihat. Sebab, nah sekarang saya mundur ke pasal 2. Saya mundur ke pasal 2. Di sini kita akan lihat saudara pemulihan atau pekerjaan pemulihan yang Allah yang Yesus sedang kerjakan. Di pasal 2 saya mungkin membaca beberapa ayat saja, sebab kalau harus dibaca dari ayat 14 sampai ayat 1 sampai ayat 12 mungkin panjang. Tapi saya baca mulai dari saya baca ayat 12-nya saja. Ayat 12. Mereka semua tercengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Tapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Pekerjaan Roh Kudus memang dilihat dalam kasat mata, hampir mungkin tidak bisa dibedakan dengan orang yang sedang mengalami kegairahan. Di dalam sebuah studi, saudara, yang tidak bisa dipungkiri, walaupun bikin kuping panas, kuping orang-orang Pantai Kosta khususnya, termasuk saya, bahwa pengalaman Roh Kudus ini mirip dengan orang yang seperti minum obat-obatan terlarang, macam kayak ekstasi, sehingga dia bisa goyang gak keruan sesukanya dia. Itu dalam sebuah penelitian yang memang hanya dilihat dari mata awam, dari mata umum. Dan orang bisa mencemooh itu, betul. Apalagi model ibadah di tahun 80-an. Baru nyanyi 2 pujian, tahu-tahu orang udah menari sana, jalan keluar dari kursinya. Ada yang joget-joget, yang sampai hari ini beberapa diviralkan di dalam TikTok. Nah lalu ada orang berkomentar nyeleneh, emang kayak gini pekerjaan Tuhan? Emang kayak gini pekerjaan Roh? Mungkin saudara sempat ada yang nonton itu. Jadi cemooh, karena orang memang tidak akan pernah paham dengan sebenar-benarnya segmentasi pekerjaan Roh itu. Dan itu bukan orang sekarang, orang dulu juga begitu. Orang dulu malah menyangka mereka itu mabuk anggur manis. Bayangin. Sehingga pada akhirnya orang menjadi takut saudara untuk bergerak leluasa. Sekarang gereja Tuhan pada akhirnya harus ditertibkan bukan oleh pekerjaan Roh, tapi ditertibkan karena sungkan diviralkan. Takut diviralkan. Mungkin hati kecil saya masih mendambakan ibadah-ibadah di tahun 80-an yang masih bisa saya lihat, saya rekam dengan mata saya, saudara. Tidak orang muda, tidak juga anak-anak sekolah minggu bisa menyanyi, menari. Sekarang di samping kita takut diviralkan, takut dicemooh orang, saudara sendiri pun pasti juga jadi malu sendiri. Ah udah tua joget-joget gitu. Di rumah saya gak pernah joget, di gereja saya joget misalkan gitu. Kalau yang di rumah joget mungkin di gereja masih bisa oke lah joget. Atau dibalik, saudara di rumah belum pernah joget, gara-gara joget di gereja saudara joget di rumah gitu. Tapi itu pasti akan banyak batasan. Bapak ibu saudara, apa yang Allah sentarang pulihkan ini bukan modelnya, tapi Allah ingin pulihkan kebebasannya di dalam beribadah. Sekarang orang beribadah hati-hati sekali. Karena tahu-tahu nanti ada dari kelompok lain yang mengintimidasi bahkan menyerang. Sekalipun sudah mendapatkan, sebutlah mendapatkan jaminan
keamanan gitu ya dari pemerintah. Tapi seberapa jauh sih pemerintah bisa mengawasi, melihat-lihat, mengontrol gitu ya dalam 24 jam sehari. Karena toh orang-orang itu dekat dengan kita. Mata pemerintah mungkin masih terlampau jauh dari kita. Ancaman itu berarti masih lebih dekat daripada jaminan ketenangan. Paham maksud saya kan? Kita merasa terancam itu masih lebih dekat, saudara, dibanding kita mendapatkan jaminan ketenangan. Sehingga pada akhirnya gereja Tuhan, orang percaya beribadah pun juga terasa seperti dibuat resmi betul. Nyanyi juga ya diatur. Allah itu tepuk tangannya itu dibuat kayak model jaim banget gitu. Hilang kebebasan. Saya tidak tahu loh saudara, apakah memang perasaan seperti itu ada enggak di dalam kehidupan orang percaya secara sebutlah secara umum dengan jumlah yang banyak, lebih khusus di sini. Yang Allah ingin kembalikan adalah kebebasannya, bukan stylenya. Keberanian orang untuk meluapkan perasaannya ketika bertemu dengan Tuhan. Saudara tahu bahwa di sorga, tapi saya tidak perlu membacakan ayat karena pasti akan panjang waktunya. Di kitab Wahyu dituliskan di sorga, kelompok-kelompok tertentu yang tidak lain adalah orang-orang saleh gitu ya, yang kemudian sudah yang sudah sempurna. Saya sebut nih gereja Tuhan yang sempurna. Ketika mereka beraktivitas memuji Tuhan, mereka itu hanya tahu sikapnya berdiri tersungkur. Sementara kita belum pernah kan saudara mempraktekkan tersungkur. Berlutut kita sudah pernah. Ya, dan berlutut bukan hanya sudah pernah, udah hari-hari. Karena setiap kali saudara berdoa, entah di wadah-wadah, saudara berlutut. Ya, kemarin dalam 2 hari ini saya lihat saudara berlutut, yang memang bisa berlutut ya. Kalau enggak ya enggak usah dipaksa, nanti malah jadi repot. Tapi artinya bahwa masih ada lah yang bisa kita hitung dari kerinduan kita untuk mengungkapkan kebebasan beribadah. Kita nggak perlu menunggu ada orang lain, ada kekuatan lain yang menjamin ibadah kita. Saya percaya kalau Roh Tuhan menguasai kita, saudara, maka Allah yang akan membuat dengan caranya kita bisa beribadah dengan bebas, tapi orang lain pun hanya termangu-mangu saja seperti ayat ini. Nggak bisa bikin apa-apa. Membuat satu ibadah itu menjadi keheranan, itu mungkin yang perlu dikembalikan. Karena sekarang banyak orang percaya ibadah dingin. Dan saya khawatir kalau ibadah dingin, penerimaan firman Tuhan pun hanya dingin saja, tidak disertai respon. Di dalam hati saudara tidak disertai dengan penerimaan. Saya khawatir penggenapan Alkitab yang berkata di dalam Matius pasal yang ke-13 itu, kasih akan menjadi dingin. Nah, itu bisa terjadi. Kalau kasih menjadi dingin, hati saudara dingin, muka dingin, orang senang gak lihatnya? Muka saudara dingin aja gitu kan. Ketemu cuman ngelihat, nggak tahu mau dilihat apa saudara, mau ngelihat tembok juga nggak nemu tembok, gitu. Mau ngelihat orang juga melengos aja, muka dingin aja orang nggak suka. Gimana kalau hati dingin di hadapan Tuhan? Lalu yang paling bahaya, kasih menjadi dingin, dan itu penyakit akhir zaman. Itu Matius 24 menulis seperti itu. Jadi yang perlu dipulihkan dalam iman saya, walaupun di dalam Alkitab saya juga tidak menemukan sebuah catatan
Seperti di breakdown, diurutkan begitu. Apa yang Yesus pulihkan? Nih 1, 2, 3. Memang tidak ada catatannya. Tetapi dari alur cerita penulis kitab, dari alur khotbah-khotbah, setelah satu peristiwa besar yang disebut dengan Pentakosta itu terjadi, dari situ kita bisa belajar apa yang sebenarnya ada di hati Allah yang akan Allah kembalikan. Termasuk salah satunya omongan Petrus ini, bahwa Yesus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Dan ternyata di pasal 2-nya saja, yang sementara Allah pulihkan sambil berlangsungnya fenomena pekerjaan Roh Kudus itu adalah orang itu kemudian menjadi terheran-heran dengan cara ibadah orang Yahudi yang gak biasanya. Tetapi ternyata kalau mereka mau mengurut-urut, itu sudah pernah ada di dalam perjanjian lama. Kalau saudara lihat tadi dalam Kisah Rasul 3 ayat 21, kan ditulis begini. Ini supaya saudara tahu bahwa ada pakemnya, ada acuannya. Di Kisah Rasul 3 ayat 21 ditulis, Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan oleh Allah dengan perantaraan nabi-nabi yang kudus di zaman dulu. Jadi artinya ada sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu yang akan menjadi contohnya, gitu loh, yang akan menjadi modelnya. Nah sekarang kalau kita mengerucut kepada tadi fenomena kebebasan beribadah, ketika Roh Tuhan bekerja dan orang bisa mengungkapkan ekspresi ibadahnya sampai membuat orang dunia, maksud saya ini, mengidentikan ibadah orang Kristen seperti orang mabuk. Pernah gak sih ada di dalam PL? Pernah. Bagaimana tidak ketika pertama, saudara, kalau dibaca ayatnya mungkin akan panjang ya, tapi saya urutkan. Keluaran 15, ketika orang Israel selesai menyeberang dari Laut Merah, Laut Kolsom gitu. Maka kemudian Miriam memandu orang Israel untuk menyanyikan nyanyian Musa itu sambil menari. Orang yang tadinya mau nyebrang bingung. Orang Israel disuruh nyebrang, ayo nyebrang. Aduh ntar kita tenggelam, kan airnya berhenti. Enggak. Oh gitu. Yuk duluan aja deh gitu. Ntar takutnya di tengah-tengah nanti airnya balik lagi. Saudara tahu nggak? Bisa bayangkan hiruk pikuknya 600.000 laki-laki disuruh nyebrang. Belum ada yang akhirnya coba dulu balik nggak nih, lembek nggak nih, gitu. Nanti saya tertanam lagi di dalam. Sementara orang Mesir lagi ngejar itu, saudara. Emang orang Mesir lagi nonton? Coba kita pengen lihat kayak apa orang Israel nyebrang. Mereka lagi ngejar itu. Tapi toh Tuhan buat mereka akhirnya bisa berjalan dengan begitu cepatnya. Sampai Alkitab berkata, tanah yang lembek itu seolah menjadi tanah pijakan yang keras. Tapi giliran orang Mesir yang nyampe ke dasar laut, Alkitab berkata apa? Belum lagi mereka taruh kaki mereka, udah terbenam kaki mereka di dasar laut. Saudara pernah jalan di jalanan yang kemudian jadi becek karena hujan? Kan tiba-tiba kaki saudara masuk tuh ke dalam. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya ada di satu daerah di Sumatera, itu tanah betul-betul keras kalau kering, tapi akan jadi lembeknya bukan main kalau kena air hujan. Begitu kita napak, saudara, itu kaki saya masuk sampai ke dengkul saya hilang. Itu ngangkatnya setengah mati.
ngangkat sendiri setengah mati. Orang mau ngangkat saya, orangnya udah 3/4 mati. Karena bodi saya, saudara. Gitu. Waduh, itu memang betul-betul pengalaman yang bisa saya lupa itu, saudara. Tapi orang Israel menyeberang dasar yang lembek itu, dasar laut yang lembek, itu seperti pijakan yang keras buat mereka. Giliran orang Mesir baru Tuhan kembalikan. Kontur tanahnya Tuhan kembalikan. Maka orang-orang Mesir banyak yang terbenam di dasar kakinya. Makanya mereka gak bisa nyusul. Karena itulah mereka menyanyi, bersorak-sorai. Tuh ada contoh seperti itu. Contoh yang kedua adalah ketika mereka selesai menyeberang Sungai Yordan. Itu juga sama. Karena Sungai Yordan sedang meluap banjir. Dan kalau banjir di masa itu, satu tepi, ujung tepi ke ujung yang lain itu bisa 1 kilo jaraknya. Sementara kalau dalam kondisi kering, saudara, mungkin itu hanya selebar kali yang di belakang. Paling sebegitulah, selebar kali yang di belakang itu. Tapi begitu banjir, maka dia bisa melebar sehingga jarak tepi yang satu dengan tepi yang di seberangnya itu 1 kilometer. Kalau menurut Alkitab. Tapi orang Israel bisa nyebrang. Walaupun mereka harus melawan air, saudara. Ada yang bahkan sampai di leher mereka. Tapi ketika jumlah besar orang Israel maju, air itu udah tinggal, paling tinggi sudah tinggal semata kaki mereka. Tapi sudah ada yang duluan yang harus menahan air itu sampai di leher mereka. Itu saudara bisa baca dalam Yosua pasal yang ketiga. Maka ketika lewat menyanyi lagi mereka. Bersorak lagi mereka. Contoh yang ketiga adalah ketika Daud kembali dari mengalahkan orang-orang Filistin. Daud menari-menari sampai akhirnya istrinya Saul bilang, ini orang-orang ini lagi kemasukan roh, tahu roh apa namanya, roh sukacita kali gitu ya. Roh apalah begitu. Jadi bahan cemoohan. Salomo kemudian 40 tahun setelah peristiwa Daud selesai membangun bait Allah. Alkitab berkata roh Tuhan bekerja di dalam peresmian ibadah itu. Sehingga mereka semua yang menyelenggarakan ibadah tidak sanggup berdiri tetapi tersungkur. Alkitab berkata. Berarti dari yang sudah saya urutkan, dalam perjanjian lama ada gak model dari ibadah yang diungkapkan dengan kebebasan? Ada toh? Ada. Jadi artinya apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam hari Pantekosta bukan hal baru. Tapi hal yang sudah pernah ada hanya Allah kembalikan. Dan percayakah saudara bahwa pada masa ini pun sejalan dengan pekerjaan Roh masih diluaskan, Allah tetap akan bekerja untuk mengembalikan kebebasan kita beribadah. Iya. Maka sekarang mana yang duluan? Ini saya mau garis bawahi semua. Mana yang duluan? Sementara Allah bekerja, nanti ada orang yang menanggapinya. Dia bisa berekspresi, saudara masih jaim-jaim aja. Atau saudara yang juga ingin merespon dengan cara, carilah kepenuhan Roh Kudus dengan tekun. Supaya paling tidak saudaralah orang pertama yang akan mengekspresi kebebasan di dalam ibadah. Mau? Tapi jangan dibikin-bikin dulu. Kalau dibikin-bikin nanti jadi roh kuda, bukan Roh Kudus. Tahu roh kuda? Jingkrak-jingkrak gak keruan saudaranya. Saya gak mau ngajarin itu. Ya. Kalau memang ada roh kuda di sini mending ke rumah aja deh. Dia kuda-kudaan di rumah sana. Ya, jangan di gereja. Karena harus dibedakan antara Roh Kudus dengan roh kuda. Gitu. Ada juga sih yang kayaknya Roh Kudus tapi kuda gitu. Enggak keruan, jingkrak. Tahu-tahu saudara dia lupa. Kalau ada pintunya keluar dari gereja. Gitu. Tahu-tahu ketemu kedai, udah di kedai dia. Ini mah bukan kebaktian namanya saudara ya. Jadi bedakan
Makanya supaya saudara tahu perbedaan itu seperti apa, ada rasa hormat, saudara harus hadirkan Tuhan. Itu penting. Itu satu ya. Jadi kebebasannya. Lalu yang kedua, masih di pasal 2. Ini cukup panjang sebenarnya, tapi kita lihat sepanjang apa. Ya, kalau sudah waktunya yang kepanjangan kita selesaikan. Ya. Yang kedua, masih di pasal yang kedua, saya ingin kita konsentrasi ke ayat yang ke-40. Di ayat 40 ada komentar seperti ini. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ini efek dari yang pertama tadi. Karena pekerjaan Allah telah melahirkan hal-hal baru, kebebasan di dalam ibadah. Maka kebebasan itu pun ternyata telah melahirkan apa yang disebut dengan keberanian bermisi. Keberanian bersaksi. Jadi pekerjaan roh itu mulai dari dalam, saudaranya. Dan dia pasti akan mempengaruhi semua hal yang akan berhubungan dengan jiwa manusia. Orang kalau sudah beribadah dengan bebas, artinya bahwa dia sudah gak merasa jaim lagi, dia sudah tidak merasa lagi kikuk lagi, dia gak merasa ada orang yang mengintimidasi. Itu juga pasti saudara akan mempengaruhi keberaniannya untuk bermisi atau untuk bersaksi. Maka Petrus berkata kemudian kepada orang-orang Israel ini. Sebenarnya kalau saudara mau tahu dari awalnya, saudara mesti baca dari 14. Petrus marah sama orang Israel. Kamu dulu anggap Yesus itu kayak penjahat. Kamu dulu asingkan Yesus itu, seolah Yesus itu adalah seorang pengganggu ketenangan. Tapi sekarang kamu lihat bahwa orang yang kamu salibkan itu telah memimpin kamu kepada kehidupan. Itulah isi khotbah Petrus kalau saudara baca dari ayat 14. Dan sekarang pemberi kehidupan ini memberikan rohnya juga. Dan lihatlah orang-orang ini, maksudnya kepada yang 120 orang yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Lihat apa yang mereka lakukan. Mereka menjadi lebih unggul, lebih berkualitas rohaninya. Bersedia melakukan apa saja untuk Tuhan. Sementara kamu, yang disebut dengan kamu ini orang-orang Yahudi dalam kumpulan yang lebih besar, sebutlah orang-orang awamnya. Sementara kamu apa yang kamu buat? Kamu tidak menerima apapun. Orang yang kamu bunuh pun sudah kamu lakukan, tapi kamu juga gak dapat hadiah. Gak dapat hadiah saudara mereka. Melakukan itu malah justru yang ada mereka dikutuk dengan dengan perbuatan mereka. Jadi karena itulah saudara, dari khotbah ini saya percaya apa yang kemudian disebut dengan ayat yang ke-40 itu, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Maka seperti zaman ini juga, ketika Roh Kudus datang, ketika Roh Kudus betul-betul akan memenuhi, akan mengambil satu porsi besar dari pekerjaan gereja, maka akan diikuti dengan gairah untuk mempertahankan keselamatan. Kalau yang tadi itu gairah untuk beribadah dengan bebas. Dan itu melahirkan keberanian untuk bersaksi, keberanian untuk bermisi. Maka percayalah akan lahir juga saudara. Satu keinginan, kerinduan untuk mengerjakan keselamatan. Perhatikan kata itu ayat 40, berilah dirimu diselamatkan. Pekerjaan Yesus jangan saudara pikir itu secara otomatis akan kita terima. Ingat dong ayatnya di Yohanes 3:16. Siapa yang percaya? Betul tidak ya? Kita mundur ke Yohanes 3 ayat 16. Supaya saudara tahu ini benang merahnya. Yohanes 3 ayat 16.
tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah serta-merta Yesus mati di salib itu kemudian automatically orang Kristen langsung hidup kekal? Tidak. Allah menyediakan jalannya. Sebab dari awal Allah sudah menyediakan pilihan-pilihan. Jalan-jalan alternatifnya sudah Tuhan kasih. Pertama, Allah berikan pewahyuan secara pribadi. Tapi ternyata yang hidup benar cuma bisa dihitung dengan jari. Dari keturunan Adam sampai Abraham, kita cuma ketemu orang yang namanya Henoh, Nuh, Abraham. Selesai. Sementara jumlah mereka dari zaman Adam sampai Abraham, saya pikir mungkin udah jutaan manusia. Kita nggak ngitung aja. Udah banyak saya rasa. Tapi orang-orang yang disebut dengan orang yang dekat dengan Tuhan, yang bergaul dengan Tuhan, itu cuma ada Henoh, Nuh, dan Abraham. Udah cuma itu loh. Sepanjang berapa tahun? Ada yang pernah ngitung? Ada yang kalau saudara ikuti PA tiap Rebo, pasti saudara tahu. Dari Adam sampai Abraham. Itu 2100 tahun. Cuma nemu 3 orang. Coba itu. Karena dianggap sebutlah kurang dapat menjangkau. Tuhan buat jalan alternatif kedua. Jalannya apa itu? Diberikanlah Taurat. Ada firman. Jangan menyembah Allah lain. Jangan adamu patung. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan bersumpah palsu. Kuduskan hari Sabat, hormati orang tua. Ditambah dengan hukum-hukum kasus yang lain, hukum-hukum sosial yang lain. Dikasih itu, makin benar nggak hidup orang percaya? Enggak. Malah mereka merasa terbebani. Mereka merasa seolah hidup mereka itu menjadi berat. Maka alternatif yang ketiga Tuhan kasih Yesus sendiri. Sebelum naik ke salib, Yesus pernah bilang, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Yang merasa bahwa firman Tuhan membuat engkau terbeban, berat. Kenapa? Jangan ini, jangan itu, harus begitu. Berat Tuhan, hidup banyak diatur banget. Itu orang Yahudi begitu, supaya saudara tahu. Makanya Tuhan kasih Yesus supaya Yesus yang bisa merangkul mereka. Oh kamu berat ya, melakukan firman Tuhan itu berat ya. Sini saya rangkul. Nah saudara gak ketemu Yesus aja sekarang. Kalau sekarang saudara berhadapan dengan firman Tuhan masih rasa berat gak? Hah? Yang enggak bagus, yang merasa berat ini. Berat sih sebenarnya gitu. Kenapa? Di sini harus ada ayat berkata kalau kita ditampar pipi kiri kasih yang kanan, aduh berat banget gitu ya. Berdoa bagi musuh-musuh, ya ampun, nginget aja saya udah haram apalagi doain gitu ya. Berat kan saudara? Jangankan saudara, orang Yahudi pun berat. Tapi ada Yesus yang kemudian merangkul, memberi semangat, marilah kepada engkau yang letih lesu. Mereka tuh letih lesu karena merasa berat melakukan firman Tuhan. Sekarang pertanyaan, kalau saudara merasa berat, saudara minta siapa yang rangkul? Ayo. Ntar kalau yang rangkul orang lain jadi salah lagi saudara ya. Tolong dong rangkul saya lagi berat misalkan. Kan jadi salah saudara. Maka apa yang saudara lakukan? Cara saudara mendapat rangkulan Tuhan? Ya diam di kaki Tuhan aja. Hadirkan Tuhan itu sama dengan Tuhan akan merangkul saudara di dalam kekuatannya. Walaupun saudara gak merasa dirangkul kayak orang lain ngerangkul saudara. Tapi setidaknya apa yang Allah kerjakan di dalam Yesus itu menjadi pilihan yang terakhir sudah. Bagi yang percaya. Jadi tidak automatically ya, tidak otomatis Yesus disalib, oh saya masuk surga. Gak begitu. Kadang orang udah salah paham karena baca ayatnya saja gak lengkap.
bagi yang percaya. Yang gak mau percaya ya tidak apa-apa. Tapi tidak usah kemudian Alkitab itu dicari kelemahannya. Sekarang kamu percaya gak Yesus mati buat kamu? Kalau gak percaya, udah saudara tinggalkan, tapi saudara doakan. Tuhan buka hatinya, buka pikirannya, supaya sekali waktu dia akan merenungkan kembali dan menjadi percaya. Jangan saudara sumpahi, jangan saudara kemudian biarin lu masuk neraka lu gitu. Jangan saudara, bukan hak kita itu. Jadi untuk yang percaya. Dan karena kepercayaan inilah berlakulah hukum yang sama untuk pekerjaan roh, saudara. Yang percaya bahwa Roh Kudus akan memulihkan kebebasan untuk beribadah. Yang percaya bahwa Roh Kudus juga akan mengerjakan, membantu kita untuk mengerjakan keselamatan, maka itu pun akan menjadi harta saudara, keselamatan. Jadi ingat rumusnya, kembali ke Kisah Rasul pasal yang ke-2 ayat yang 40. Berilah dirimu diselamatkan. Jadi kalaupun toh Yesus sudah mati di kayu salib, kalaupun toh Yesus sudah mengerjakan penyelamatan, tapi jangan sampai kita nggak percaya. Karena nanti pekerjaan itu pun tidak akan menuai apa-apa buat kita. Buat orang lain mungkin. Maka itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, apa sih yang kemudian Allah kerjakan? Sekarang kita beralih ke pasal yang ketiga. Kalau saudara baca dari pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Maka Petrus yang sedang berkhotbah tepat ketika hari Pentakosta. Khotbahnya kemudian disertai dengan mujizat. Saya baca saudara ya. Kalau ini harus dibaca dari ayat 1 pasal 3. Suatu hari menjelang waktu sembahyang pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihat kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Disertai dengan mujizat, orang lumpuh bisa berjalan. Hal ketiga, saudara, apa yang Allah pulihkan di dalam gereja? Pertama tadi adalah keberanian untuk kebebasan untuk beribadah. Yang kedua, keberanian untuk bermisi atau bersaksi. Yang ketiga, percayalah bahwa kesaksian saudara, kalau Allah kehendaki dan Roh Kudus memenuhi saudara, saudara akan disertai dengan pelayanan mujizat. Maka betul apa yang Markus katakan di pasal 16. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ayo baca yo. Supaya saudara tahu tanda-tandanya apa. Ya saudara harus punya itu. Markus pasal yang ke-16. Apa tanda-tandanya? Ayat yang ke-15. Markus pasal 16 mulai ayat yang ke-15. Tertulis begini. Ayat 17 saja, 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka.
Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara bukan hanya punya keberanian untuk bersaksi, tapi kalau Allah kehendaki, Allah berkenan, dan ketekunan saudara memang sudah betul-betul teruji. Karena Roh Kudus sudah tinggal dan mempercayakan kuasanya, maka hal nomor 2 dan nomor 3 ini akan menjadi sepaket, saudara. Nomor 2 apa tadi? Keberanian untuk bersaksi. Itu akan diikuti dengan mujizat juga. Saudara tiba-tiba berdoa untuk orang yang sakit, orang itu sembuh. Kesembuhan itu, pelayanan kesembuhan gak cuma milik pendeta lagi, tapi milik orang percaya. Sekarang kadang-kadang saudara terenyuh hati saya, udah didoain, tumpang tangan, gak sembuh-sembuh. Kurang apa coba? Mau tumpang tindih lagi misalkan, kan gak mungkin saudara ya. Ada tumpang tangan gak sembuh-sembuh, goyang-goyang gak sembuh-sembuh, yang ada orang sakitnya malah teriak-teriak. Kalau Roh Kudus ada, cuman kita masih jauh dari itu, jujur saja, masih jauh. Tapi boleh gak kita berharap? Boleh gak kita berharap? Boleh. Tuhan belum datang, saudara. Kita belum tahu kapan Tuhan datang, tapi gak usah dipusingin lagi Tuhan datang. Mungkin lebih baik sekarang kita gak usah pusing lagi kapan Tuhan datang. Apa yang perlu kita pusingin? Ini, Tuhan kembalikan dulu kuasa ini buat kita. Itu aja dulu. Gak usah dulu mikir, Tuhan mau datang kapan aja terserah deh. Gitu. Mau waktunya 10 tahun, 20 tahun dari sekarang terserahlah. Tapi yang penting saya harus punya pengalaman ini. Ketika saya berdoa, sembuh. Dan bahkan berdoa untuk orang lain, sembuh. Orang lain tiba-tiba mau mencelakakan saudara, kasih minum racun pun. Tiba-tiba Tuhan kerjakan sesuatu di dalam hidup saudara, dan racun itu tidak bisa membunuh saudara. Saya ingat betul saudara, satu cerita di dalam pelayanan dari gereja kita mula-mula gitu ya. GPDI maksud saya, enggak mula-mula banget sih. Ya, sebenarnya enggak mula-mula banget. GPDI sudah berjalan 50 tahunan lah. Sebenarnya sudah setengah abad gitu. Ada satu hamba Tuhan datang di satu daerah yang dihuni masih oleh penduduk asli di daerah Jambi. Orang ini, penduduk asli ini tidak mau tahu kalau ada orang asing, orang baru masuk ke area mereka, mereka akan bunuh. Mereka akan bunuh. Tapi entah kenapa saudara, pendeta ini nggak dibunuh tapi ditangkap. Itu udah kehendak Tuhan kan, ditangkap. Ditanya mau apa, ya karena memang mau bersaksi. Kalau tidak salah ke satu suku asli mereka lah. Ya. Sampai akhirnya ya singkat cerita, pendeta ini kemudian ditantang. Kalau memang engkau punya kuasa yang hebat, ya, minum apa yang kami suguhin. Itu racun, saudara. Racun yang memang sangat ganas. Orang minum itu mungkin gak sampai semenit selesai hidupnya, lewat. Ya karena pendeta ini kan hidupnya memang sudah untuk Tuhan. Dia mau hidup syukur, mati juga ya udah, namanya juga memang untuk Tuhan. Dia minum itu sudah. Maka orang-orang ini yang kaget. Semenit ditunggu gak mati. Sejam ditunggu gak mati. Sehari tunggu gak mati. Kasih minum lagi gak mati. Malah kenyang dia minum. Bingung orang ini. Nah, sekarang daerah itu sudah terima Tuhan. Walaupun masih juga beberapa yang keturunan anak beranak masih belum terima Tuhan. Tapi sudah terbuka lah menjadi daerah misi. Oleh karena seorang yang Tuhan pakai minum racun tidak mati. Tapi jangan saudara nekat dengan ayat ini. Saudara berdoa belum, tekun belum, penuh Roh Kudus belum, sampai rumah minum racun. Ya mati. Percayalah saudara. Ya. Saya akan datang langsung ibadah penghiburan.
Maka jangan coba-coba yang ini. Ini untuk menunjukkan bahwa kalau kuasa Allah bekerja, apa yang orang bisa datangkan celaka, Allah bisa halaukan. Rasanya senangnya kalau Tuhan pulihkan itu di dalam gereja. Makanya berkobar hati saya, saudara. Saya berdoa supaya lambat laun dalam tahun-tahun ke depan. Sekarang saya nggak pusing dengan jumlah anggota. Yang saya pusingkan adalah jemaat-jemaat Tuhan ini mau nggak jadi orang-orang yang punya kuasa Tuhan. Saya buka rahasia sedikit sama saudara di sini. Ini rahasia perusahaan. Perusahaan maksudnya gereja kita. Sejak dari tahun 2019 sampai 2000 sekarang, trennya yang kita hitung, saudara, dalam setiap pertemuan-pertemuan di tingkat nasional, di tingkat pusat, dalam 1 tahun kita kehilangan 100.000 anggota jemaat seluruh Indonesia. Cobain. Baru Rakernas kemarin 2 minggu lalu, ditutup dengan laporan yang sama, masih terjadi penurunan. 1 tahun rata-rata 100.000 anggota jemaat GPDI di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Sehingga dari 2019 ada 1.300.000, turun kemudian 2021 1.100.000, turun kemudian 2023 kemarin di Palembang kita pertemuan lagi, turun jadi 900. Per 2 tahun turun 200. 1.300.000, 1.100.000, 900. Turun 200. Berarti kalau dihitung 1 tahunnya turun 100. Saya ngomong begini itu juga terenyuh. Makanya saya bilang, Tuhan, cara kita, kalaupun didengar sama orang lain gak apa-apa, justru buat saya termotivasi lah. Cara GPDI dapat bertahan hanya satu. Memang dulu GPDI itu berani bermisi. Termasuk yang tadi saya cerita di Jambi, yang sampai diracun maut. Betul, itu berani bermisi. Tapi itu setelah hamba Tuhan ini sudah menyerahkan hidupnya, dan kemudian dengan penuh roh dia bermisi. Jangan sampai gereja kita sekarang cuman modal semangat fisik aja bermisi. Kemana? Gereja kita ini, saudara, kalau sudah bilang penginjilan ke Manado, wadah, nggak ada yang absen. Tiba-tiba semua nongol nama-nama yang udah pernah absen gitu. Tapi kalau penginjilan ke Papua, lu aja deh Papua. Gitu. Penginjilan kemana? Kalimantan, masih separuh-separuh. Tapi kalau penginjilan ke Medan, ke Manado, itu tiba-tiba nama-nama yang gak pernah muncul, toto muncul, pengen ikut. Gitu. Begitu ngikut sampai ke sana, cuma nyoba makanan aja. Gitu. Lalu kalau begitu apa yang sekarang bisa dikerjakan? Kalau bermisi tapi kemudian ada kuasa Allah, kekuatan Allah bisa membuat orang tercengang-cengang, gak apa-apa. Tapi sekarang orang hanya bangga sudah bermisi, bisa altar call banyak-banyak orang. Tapi setelah itu lenyap. Gak tahu kemana yang kemudian altar call itu sendiri. Saya di Papua pernah altar call, saudara, waktu penginjilan tahun 2006 silam, 2009 dengan tim altar call. Besok paginya ketika kita olahraga, kita lihat satu yang altar call itu sedang ada di kedai mabuk-mabuk. Saya bilang, Masya Allah, saya bilang gitu. Ikut altar call, nangis, Tuhan ampuni, malam tuh. Besok paginya kan kita kan jalan-jalan tuh, ngiterin sepanjang kota di Sentani itu. Ya, sambil lihat lapangan terbang, karena gereja ini, gereja yang tempat kita adakan ibadah itu nggak jauh dari bandara udara di Sentani. Ketemu sama yang tadi malam kita tumpang tangan, yang nangis-nangis. Dan lagi, ya ampun nih Tuhan, coba nih. Sampai saya pikir ini salah siapa sih? Salah yang altar call, salah yang tumpang tangan, atau salah orangnya. Dan itu merusak saya punya perenungan.
Di pesawat saya pulang, saya merenungkan, ya Tuhan, jangan-jangan kita juga yang salah. Kenapa? Karena kita tumpang tangan orang gak punya kuasa. Cuman karena kita udah kebiasaan pendeta kerjaannya apa? Tumpang tanganin orang. Saya juga biasa tumpang tanganin orang. Tapi hal kemudian saudara terjadi sesuatu enggak, mana mau saya mau tahu gitu kan. Tapi kan kita belajar saudara untuk memperbaiki, bukan berarti kemudian menghentikan, oh karena sudah gak ada kuasa Tuhan, udahlah saya gak mau lagi. Gak begitu juga dong. Sambil kita koreksi hidup kita minta kemampuan Tuhan untuk dikembalikan. Dan saya percaya itu yang Allah sedang pulihkan saudara. Kebebasan beribadah, keberanian untuk bermisi. Lalu kemudian kemampuan kuasa Tuhan dilepaskan di dalam bentuk mujizat. Sehingga satu saat yang saya dambakan, ibu-ibu nanti berdoa untuk rekan-rekan yang lain. Gak usah nunggu ada pendeta, gak usah nunggu hamba Tuhan. Tahu-tahu ibu-ibu sendiri yang tumpang tangan yang sakit sembuh. Seneng gak? Seneng? Tapi sebelum itu dapat, saudara berdoa dulu banyak-banyak. Tekun dulu untuk penuh Roh Kudus. Karena yang bisa mengerjakan itu hanya Roh Kudus. Bukan pengalaman. Pengalaman karena mengerjakan apa-apa. Maka belajar dari rahasia perusahaan itu tadi saudara. Belajar juga dari kehidupan berjemaat kita. Akhir-akhir ini saya bilang, Tuhan, saya gak mau pusing dengan jumlah jemaat. Kalau jumlah jemaat banyak tapi gak sempurna, percuma. Punya jumlah jemaat itu hanya untuk disombongkan seringkali. Punya berapa? 100.000. Berapa? 1 juta orang. Tapi gak bisa bikin masuk surga semua. Percuma, saya bilang. Lebih bagus saya ingin jadi kayak Gideon. Gideon yang di dalam Alkitab. Apa itu? Dari 10.000 orang, dia ciutin jadi, dari 22.000 orang, dia ciutin jadi 10.000. Dari 10.000 dia ciutin lagi jadi 300. Betul? Guru-guru sekolah minggu. Ya kan jumlah pertamanya adalah 32.000. Ciut jadi 10.000. Gideon pikir udah 10.000 ini. Tuhan bilang masih kebanyakan. Maka saudara, yang saya khawatirkan hanya satu, ini jujur saya khawatirkan. Betul-betul akan tergenapi di dalam Alkitab ayat yang berkata, pada akhir zaman akan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dan kalau saya ingat ayat ini saya merinding saudara. Karena kalau betul-betul terjadi pemulihan ini, yang sering terjadi seperti di dalam perjanjian lama. Karena kan tadi kita lihat perjanjian lama contohnya. Selalu kuasa Allah hanya terjadi pada kelompok yang kecil, bukan kelompok besar. Gak apa-apa ya saudara, perenungan ini saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan taruh di hati saya, tiba-tiba saya teringat kembali dengan data-data Alkitab ini. Kuasa Allah selalu hanya diperuntukkan mereka yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah awal. Di PL kita sudah lihat itu. Maka Bapak Ibu Saudara, biarlah kita yang ada ini, saya ingin kitalah yang dapat melatih ketekunan kita, mempertahankan ketekunan kita. Supaya ketika pemulihan Tuhan sedang berjalan, saya percaya itu Allah sedang memulihkan itu. Karena Petrus berkata Yesus Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Maka sambil kita menunggu Allah sedang pulihkan, termasuk salah satunya apa yang ada di gereja kita, GPDI Losuvan. Termasuk salah satu juga apa yang ada di dalam perusahaan kita, GPDI seluruh Indonesia. Saya sebut begitu ya. Kata dia pakai bahasa perusahaan. Sinode kita maksudnya, organisasi kita, GPDI seluruh Indonesia. Biarlah itu betul-betul menjadi penggenapan dan menjadi kegirangan buat semua orang. Terlebih lagi Tuhan tentunya. Kalau Pantai Kosta, gereja Pantai Kosta,
dapat kembali memiliki semarak seperti 102 tahun yang lalu. Ketika baru pertama hanya dari 2 orang saja, saudara. Hanya dari 2 orang tok GBDI itu. Kemudian bisa merambah sampai ke 33 provinsi. Bukan hal yang mudah toh, saudara. Dari jumlah yang kecil, selalu dari jumlah yang kecil. Maka Bapak Ibu Saudara, kiranya dari yang kita punya, kekuatan yang saudara punya, anggaplah yang saudara punya hanyalah dirimu sendiri, paling banyak keluargamu, paling banyak seisi rumahmu. Bawa seisi rumah saudara kepada Tuhan. Buatlah seisi rumah saudara, sempatkan berdoa. Dan minta Tuhan pulihkanlah keluarga kami. Bukan hanya dari segi kehangatan, kemesraan, bukan. Tapi 3 hal tadi. Keberanian beribadah, kebebasan beribadah, keberanian bermisi atau bersaksi, dan kemampuan untuk melepaskan kuasa Allah dalam bentuk mujizat. Saya percaya gereja kita pasti juga akan masuk dalam salah satunya. Tapi pertanyaannya, adakah dari saudara yang mau membayar harganya dengan ketekunan? Itu aja. Tapi saya bersyukur loh saudara, 2 hari ini kita bikin ibadah doa. Saya senang jumlah kita yang hadir itu hampir 100%. Kemarin ditambah anak-anak muda. Ya, siapa tahu anak-anak muda kita besok mau gabung lagi, kan begitu ya. Senang rasanya. Saya tuh lebih senang kalau 100% yang ada di hari Minggu itu juga ada di hari doa. Kadang jemaat cuma milihnya senangnya hari Minggu doang. Kenapa? Kalau hari Minggu kan cuma paling secapek-capeknya hanya duduk berdiri. Tapi kalau hari doa selain duduk berdiri berlutut. Nah, tambahannya itu yang bikin bosan kan saudara ya. Bosan gak sih? Benar? Enggak ya? Awas kalau gak datang besok saudara doa. Ya, Tuhan tolong kita lah saudara. Kita ingin gereja kita kembali meraih supremasi Allah, meraih kekuatan Allah. Sehingga kalaupun dunia mau bikin sesuatu yang menghambat kita, Roh Kudus yang akan berperang melawan mereka, bukan kita. Roh Kudus yang akan mengalahkan mereka, bukan kita. Kita cukup hanya berdoa. Sisanya Tuhan yang bekerja. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita nyanyi satu pujian yang berkata, ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. F. Ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, kau menuntunku, pimpin langkahku untuk taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah
Tuhan, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Lagi dari awal. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kau menuntunku, pimpin langkahku, untuk taat selalu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Yesus. 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 Haleluya. Ya lama. Yesus. 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 Yesus, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kerjakan di dalam umat-Mu satu kegairahan untuk selalu bertekun. Kegairahan untuk bertekun di dalam doa, khususnya doa-doa kepenuhan Roh Kudus. Apa yang mereka sedang perjuangkan selama 2 hari yang lalu, kiranya di hari-hari doa-doa yang masih ada 1 minggu ke depan, Tuhan akan kerjakan dalam hidup mereka. Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin kembali ke kekayaan gereja, khususnya gereja Pantekosta di Indonesia. Kembali pada masa ini. Kembali sebelum Tuhan datang. Kebebasan untuk beribadah, keberanian untuk bersaksi, dan kuasa mujizat Allah yang dilepaskan. Karena itulah kekuatan gereja kami sejak dari awal. Dan biarlah itu tetap bertahan ada, karena tersedianya jumlah orang-orang percaya yang bertekun. Kami ingin menjadi orang-orang percaya yang bertekun. Tekun menantikan kuasa Allah. Tekun untuk mendapat kepercayaan kuasa Allah. Tekun untuk menantikan kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehat-sehatkan kami, supaya di jam-jam doa kami mulai hari Senin sampai hari Sabtu akan datang, kami dapat menghadiri ibadah doa ini dengan baik dan mengalami kuasa Tuhan yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus pada hari-hari yang lalu. Kiranya Tuhan teguhkan mereka pada minggu-minggu ini, pada hari-hari di depan kami yang belum penuh dengan Roh Kudus. Berikanlah kami satu semangat untuk bertekun, karena hanya satu kuncinya kami bertekun saja, maka bagian Allah yang akan mengerjakan sisanya. Berkati umat-Mu, berkati keseharian mereka, pagari mereka ya Tuhan. Mereka di rumah, mereka di luar rumah juga Tuhan pagari. Dalam perjalanan-perjalanan, dalam aktivitas-aktivitas, halaukan dari bahaya, celaka, dan perbuatan jahat orang lain. Berkati ya Tuhan yang sudah memberi, berkati yang sudah berkorban, berkati yang sudah berkontribusi untuk pelayanan, untuk gereja ini. Tuhan berkati sesuai dengan cinta kasih mereka, sesuai dengan kerinduan mereka. Berkati keluarga mereka, berkati seisi rumah, berkati ya Tuhan orang-orang yang mengasihi mereka. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit. Ada rekan-rekan kami yang sakit, Ibu Umi, Nita, dan yang lain-lain yang mungkin dalam keadaan sakit juga Tuhan sembuhkan. Yulisar tetap Tuhan sembuhkan. Kemajuan-kemajuan yang sudah kami lihat, Tuhan sempurnakan dengan kesehatan. Di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Lawatilah umat-Mu, lawati jemaat-Mu dengan keperluan mereka masing-masing. Tuhan teguhkan bahwa Engkau masih ada. Engkau masih ada, Engkau masih bekerja selama kami masih bertekun bersekutu dengan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan pulang sebentar, Tuhan jagai kami di jalan, jauh maupun dekat, berkendaraan berjalan kaki. Tuhan tetap jagai kami supaya kami aman dan kami tiba di rumah dengan sukacita karena selamat yang daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hormat pujian hanya bagi Tuhan.
kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati, bersama kita berkata, amin.